selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya di pagi hari yang cerah ini? Alhamdulillah luar biasa. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, selanjutnya kita doa dulu yuk. Yuk, ketua kelas pimpin doa. Amin. Nah, siapa nih yang gak hadir hari ini? Ayo dilihat teman sebangkunya, ada yang gak hadir gak? Amel ya yang tidak hadir ya? Amel sakit ya? Iya, Amel sakit. Mari kita doakan Amel supaya senantiasa sehat kembali dan dapat berkumpul bersama dengan kita lagi. Amin. Ibu senang banget nih kalau ngajar pagi tuh. Tahu gak kenapa? Karena kalian itu cantik dan ganteng. Bersih dan rapih, kelasnya juga rapih, kelasnya juga bersih, lihat lantainya bersih, kinclong. Ditambah lagi, kalian punya semangat yang luar biasa kalau pagi-pagi tuh. Ya, ayo beri tepuk tangan untuk diri kalian masing-masing. Nah, selanjutnya kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu ya, seperti biasa. Baiklah anak-anak, siapa yang masih ingat? Minggu kemarin kita bahas materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Ayo rame-rame sebutin. Dasar negara. Betul sekali. Dan minggu ini kita akan mempelajari tentang norma dan keadilan. Apa sih tujuan dan manfaat mempelajari materi norma dan keadilan? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ayo yang tahu tunjuk tangan. Ya Aldi silahkan. Apa manfaatnya? Agar kita tahu bahwa kenapa banyak norma dalam kehidupan sehari-hari. Bener nggak jawaban Aldi? Ayo bener nggak jawaban Ardi? Ya betul. Dalam keseharian kita, norma adalah suatu hal yang kita sering lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita sudah tahu bukan betapa banyak sekali manfaat dan manfaat yang kita rasakan dalam melaksanakan norma, iya kan? Jadi, ada yang tahu norma itu apa? Norma itu apa? Peraturan. Norma adalah peraturan mengikat yang berlaku di suatu daerah. Norma adalah aturan atau peraturan yang mengikat yang berlaku di suatu daerah. Norma bersifat mengikat agar tercipta masyarakat yang harmonis. Nah, kenapa dikatakan di suatu daerah? Karena di setiap daerah memiliki norma yang berbeda-beda. Contohnya, kita tinggal di Pulau Jawa kan? Nah, biasanya kita tidak boleh mandi maghrib. Kita tidak boleh keluar saat maghrib.
kita harus menutup jendela dan menutup pintu saat maghrib. Dan kita wajib menyalakan lampu saat maghrib. Bener apa benar? Bener kan? Nah, namun apakah peraturan tersebut berlaku di daerah lain atau sama di daerah lain? Ada yang tinggal di Kalimantan, yang pernah tinggal di Kalimantan, atau pernah tinggal di Sumatera? Sama apa beda? Beda kan? Nah, jadi norma di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, norma juga bersifat universal, artinya menyeluruh. Menyeluruh yang dimaksud di sini itu, jika kalian tinggal di satu daerah tersebut, maka kalian wajib mengikuti norma tersebut. Jangan sampai saat kalian tinggal di suatu daerah, kalian tidak mengetahui norma apa yang berlaku di sana. Jadi, sebelum kalian tinggal atau pindah ke daerah tertentu, kalian harus mempelajari norma-norma yang berlaku di sana. Oke apa oke? Oke ya. Nah, ada yang tahu nggak? Norma terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang tahu nggak? Ada berapa? 4. Betul sekali. Norma terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada norma apa? Kesusilaan. Yang kedua, norma apa? Agama. Yang ketiga, norma apa? Hukum. Yang keempat dan terakhir, norma apa? Kesopanan. Nah, norma kesusilaan. Ada yang tahu norma kesusilaan itu apa? Adalah norma yang berasal dari hati nurani untuk berbuat kebaikan. Contohnya, seperti saat ada teman kita yang sakit, seperti Amel. Maka hati kita tergerak untuk mendoakannya. Benar apa benar? Bahkan kita ingin menjenguknya, benar kan? Nah, yang kedua, norma kesopanan. Nah, pasti tahu dong norma kesopanan itu apa? Harus dijelasin gak sih? Jadi, norma kesopanan adalah norma yang mencerminkan perilaku terpuji, kebiasaan, dan perilaku yang ada di lingkungan masyarakat. Contohnya saja, saat di sekolah kita terbiasa untuk salim kan? Kalian terbiasa untuk salim terhadap guru, staf, dan orang tua yang ada di sekolah, ya kan? Nah, saat di rumah kalian juga begitu terhadap orang tua kalian, iya nggak? Ada yang nggak pernah sopan sama orang tua? Ada yang ngomong kasar sama orang tua? Enggak kan? Nah, jadi dimanapun kita berada, maka norma yang berlaku juga berbeda. Yang ketiga, norma agama. Ini gampang nih. Nah, ada yang tahu norma agama itu seperti apa? Ada yang tahu? Yap, benar sekali. Contohnya sholat. Jadi, norma agama adalah norma yang berasal dari wahyu Tuhan. Contohnya, seperti yang dicontohkan sama Vera, adalah sholat. Itu adalah norma yang berlaku dalam Islam. Jika kita tidak melaksanakan sholat, maka kita akan berdosa. Benar kan? Yang keempat, norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku yang bersifat memaksa. Contohnya, seperti peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Contohnya, saat kita berkendara, maka kita wajib menggunakan helm. Kita wajib memiliki SIM. Kita wajib membayar pajak motor kendaraan. Dan kita wajib menaati aturan lalu lintas. Jika kita melanggar itu semua, maka kita akan mendapatkan sanksi. Bener nggak? Di sini kalian ada yang udah naik motor sendiri ke sekolah. Ada yang naik motor. Ayo, siapa yang naik motor? Ayo, nggak usah tunjuk-tunjuk. Banyak kan ya? Itu melanggar norma atau tidak? Melanggar. Karena apa? Karena kalian masih di bawah umur. Ya kan, walaupun kalian kakinya udah nyampe, tapi kalian belum diperbolehkan untuk mengendarai motor. Ya, jadi motornya jangan dibawa sendiri. Jadi kalian harusnya diantar dan dijemput, atau kalian naik kendaraan umum saja, jangan naik motor ya. Jadi setiap norma itu memiliki sanksinya masing-masing. Paham kan? Nah, contoh lagi nih Ibu kasih. Seperti di Aceh, kalau kita berzina, kalau ada yang berzina di Aceh, maka akan mendapatkan sanksi apa? Ayo, sanksi apa? Cambuk. Bener banget.
Kalau ada yang jinak di Aceh, maka akan diberikan sanksi cambuk. Begitu pula di daerah lain. Namun sanksi yang diberikan berbeda-beda. Begitu, paham ya? Oke, oke apa oke? Oke. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian. Buatlah satu kelompok berisi 6 orang. Ayo dibuat. Apakah semua sudah mendapatkan kelompok? Sudah ya. Selanjutnya, pilihlah satu jenis norma per kelompok ya. Dan diskusikanlah kepada kelompok kalian masing-masing seperti apa contoh norma tersebut dan utarakan pendapat kalian mengenai pelaksanaan norma tersebut di lingkungan kalian masing-masing. Oke? Oke apa oke? Oke. Apakah semua kelompok sudah selesai mengerjakan? Sudah ya. Selanjutnya, satu orang perwakilan kelompok presentasi ke depan dan kelompok lain wajib menanggapi. Oke? Oke. Ayo kelompok satu maju. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah presentasi dan menanggapi kelompok. Baikkah kita beri tepuk tangan atau apresiasi untuk kelompok kalian masing-masing? Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari dan mencari tahu tentang seperti apa dan bagaimana bentuk norma, kita jadi tahu bukan bahwa terdapat 4 jenis norma yang berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku, menjaga kerukunan, sebagai sistem pengendalian sosial, seperti saat ada orang yang melakukan tindak kejahatan, contohnya saat memukul, maka orang tersebut akan dikenai sanksi, iya kan? Nah, dan yang terakhir sebagai alat untuk mewujudkan keadilan negara. Jadi kaitan norma dan keadilan adalah agar kita dapat membela hak kita, agar kita tidak buta hukum, agar kita dapat membela jika kita menjadi sebuah korban dalam sebuah tindakan pelanggaran. Apakah sampai sini sudah paham? Jadi norma adalah peraturan mengikat bagi kehidupan masyarakat agar tercipta masyarakat yang rukun dan tertib. Oke anak-anak, cukup sekian materi yang kita pelajari tentang norma dan keadilan. Semoga kita semua menjadi lebih taat terhadap norma ya, dan agar kita merasakan bagaimana keadilan yang sesungguhnya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.